Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena dengan rahmat kurnia-Nya itulah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka membuka atau barangkali meresmikan kelas kita ini atau pendidikan kita ini, rumah kita ini, perusahaan kita ini, agar perusahaan kita ini makin besar dan banyak untungnya. Dan saya menggunakan istilah perusahaan. Perusahaan bahwa perusahaan itu cari untung. Kita pun di sini cari untung. Karena umat Islam itu tidak ada perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian, tentu dengan demikian rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Dan tak lupa juga kita tentunya bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam ilmu yang dari tadinya alam jahiliyah, alam kebodohan. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat tentunya kepada Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Hasani, yang selama ini telah membina kita, mendidik kita, dan bergaul dengan kita dengan baik. Mudah-mudahan Ustadz ini selalu diberi Allah kesehatan yang prima, dan selalu diberi semangat. Tentu juga kita juga bersemangat untuk menerima pendidikannya. Berikutnya juga terima kasih kepada para tamu dan undangan. Namun saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena alhamdulillah sangat banyak sekali saya lihat hari ini sudah mencapai angka 57 orang. Insya Allah terlalu bertambah. Tidak hanya di sini bertambahnya, nanti juga di dalam pendidikan kita setiap hari juga akan selalu bertambah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, perlu saya sampaikan adalah saya sengaja menggunakan istilah perusahaan. Perusahaan itu adalah mencari untung. Kita pun mencari untung di sini. Cuman untungnya tidak berbentuk materi, tapi lebih dari itu. Kita akan mencari untung pahala. Dengan begini, kita akan semakin dekat kepada Allah. Dengan kita mempelajari Al-Qur'annya, kita akan tahu isi dan makna kandungan dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah. Dengan demikian, kita makin dekat kepada Allah. Dengan dekatnya kita kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang takwa. Dan kita ingat di dalam surat Az-Zumar, bahwa orang yang takwa itu nanti dia akan digiring bersama-sama secara bergombolan, berkelompok. Mudah-mudahan kelompok kita ini termasuk kelompok yang berduyun-duyun nanti masuk ke dalam surga Allah. Amin. Ya kan? Amin. Kemudian sampai di surga Allah, malaikat membukakan pintunya dengan mengucap Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, semoga kita manfaatkan kesempatan ini, wadah ini sebaik-baiknya menjelang barangkali kita sampai nanti ke akhir hayat kita. Dan kita berharap tentunya pada akhir hayat kita nanti kita adalah menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang yang nanti husnul khatimah di dalam akhir hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian, itu barangkali pengantar dari pembawa acara. Kemudian berikut acara kita ini adalah acara seremonial saja. Ada beberapa acara. Pertama adalah sambutan, yang kedua nanti tentunya ada sambutan-sambutan. Berikutnya ada presentasi Zoom dari Bapak Amir Al-Hasani atau Bapak Herman. Bapak Herman ini kita angkat, ini dia adalah direktur utama di perusahaan kita ini, Ustadz ya. Dia yang mengelola semuanya. Luar biasa Bapak kita ini. Kemudian berikutnya juga pengenalan visi dan misi oleh Ustadz Rizal. Kemudian nanti juga ada testimoni mungkin disampaikan oleh satu atau dua orang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengajak ke acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh ibu kita, Ibu Devi Deswita. Ya.
Kepada Ibu Devi, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini agar lebih tenangnya, tawaduknya acara kita ini, mohon tidak menyalakan mic-nya atau kita mute semua. Oke, Bu Devi silakan. Sama semua dulu. Nanti Ibu Devi menghidupkan apanya ya. Saya mute semua dulu ya. Oke. Silakan Bu Devi buka mic-nya. Buka mic Bu Devi. Silakan. Bu Devi buka mic-nya. Mic-nya buka Bu Devi belum? Bu Devi buka mic-nya Bu Devi. Belum kebuka. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
فروج وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله Allahul Azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu kita, Ibu Devi. Semoga Ibu yang membaca ini selalu diberikan Allah rahmat dan karunia-Nya dan pahala yang berlipat tentunya. Begitu juga dengan kita yang mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian, baik kita lanjut ke acara berikutnya adalah acara sambutan-sambutan. Yang pertama, untuk sambut pertama kita akan undang Bapak Haidar ya, Pak Hasan. Ya. Oke, kepada Ustadz Haidar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani selaku pemilik channel Al-Hasani Channel, kemudian Bapak Erman, Bapak Raplis, dan seluruh teman-teman dari Al-Hasani Channel, teman-teman dari ISDN, teman-teman dari channel-channel yang lain, juga para ibu, para bapak mustamiin di pengajiannya Ustadz Rizal Al-Hasani. Saya sampaikan salam dari seluruh pengurus ISDN yang tidak sempat bisa hadir pada saat ini sebagiannya karena memang kesibukan di masing-masing. Baik, akan saya mulai saja sambutan ini. Saya menyambut gembira dengan adanya channel ini. Tentu channel ini diawali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Hakim, yakni taraktu fikum amroini ma'in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Kitab Allah wa sunnati rasulihi. Dari hadis itu kita bisa melihat bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara yang bisa menjadi bahan bagi kita untuk beramal dalam ladang dunia ini, yakni kitab Allah, yakni Al-Quran, ayat Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, dan hadis. Sebagaimana undangan yang telah sampai kepada kami bahwa channel ini adalah channel yang khususon membahas dua persoalan ini yang menjadi dasar kita, yang menjadi sumber utama dari sumber hukum Islam, mempertajam analisis, mempertajam kebahasaannya, mempertajam makosid dari ayat dan hadis, sehingga sekali lagi bahwa channel
Al-Hasani Channel ini menjadi sarana dakwah, sarana ladang ibadah, sebagaimana para Flis tadi katakan bahwa memang diarahkan channel Al-Hasani ini menjadi perusahaan, tetapi keuntungannya bukan keuntungan dunia, tetapi keuntungan akhirah. Semoga memang ini menjadi ladang yang memang bisa dipetik di akhirat nanti, bisa menyelamatkan kita, menjadi syafaat bagi kita, karena syafaat itu milik Rasul. Tetapi ketika kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, artinya kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, mengamalkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan syafaat dari amal yang kita lakukan hari ini dan menjadi penyelamat kita dan semoga kita dibersamakan dengan Rasulullah nanti di akhirat, nanti di surganya nanti, berada di Firdaus. Itu tujuan kita. Oleh karena itu saya menyambut gembira dengan adanya channel ini. Insya Allah channel ini menjadi channel besar, channel dakwah, channel yang dikenal oleh kaum muslimin tentunya, yang ingin memperdalam, yang ingin belajar Al-Quran. Saya sering mendengarkan, saya sering bersama-sama dengan Ustadz Rizal Al-Hasani, membersamai saya menjadi mustami, maksudnya menjadi pendengar, penyimak di pengajian atau di pembahasannya Ustadz Rizal ini. Beliau selalu menguraikan Al-Quran dari sisi kedudukan kata-kata atau gramatika. Ini luar biasa. Bahkan ketika ada kalimat Al-Quran atau kata di dalam Al-Quran itu diambil kata dasarnya. Apa kata dasarnya? Sehingga kita menerjemahkannya letaknya tepat. Oleh karena itu penting sekali keberadaan dari channel Al-Hasani ini, Jum Al-Hasani ini, karena ini Jum tersendiri. Keberadaannya bagi perubahan, bagi perkembangan ilmu pengetahuan kaum muslimin. Ya, walaupun kita sebetulnya rata-rata usia kita sudah agak senja, belum terlalu senja, tetapi sudah agak senja. Tetapi memang kita ini memang mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak kita di bedong dulu sampai nanti di bedong terakhir dengan kain kapan. Kita tidak henti untuk mencari ilmu. Nah, semangatnya di channelnya, semangatnya di roomnya Pak Rizal Al-Hasan ini, Ustadz Rizal Al-Hasan ini luar biasa. Saya melihat ibu-ibu, ada emak-emak yang sudah renta tetapi belajar membaca Al-Quran, memfasihkan bacaan Al-Quran, meluruskan pembacaan Al-Quran. Ini luar biasa. Artinya bahwa ini yang akan kita petik nanti di akhirat. Sekali lagi saya atas nama ISDN mengucapkan selamat kepada seluruh kru dari Al-Hasani Channel. Semoga sekali lagi kunci utama adalah memberikan manfaat kepada umat. Khairukum yanfa'u linnas. Anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya dari kalian itu adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Itu. Jadi kita ini channel ini insya Allah channel Al-Hasani ini menjadi channel yang memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia, terutama muslim, dalam rangka mendekatkan diri kepada sunnah-sunnah Rasul, mendekatkan diri kepada ayat-ayat Al-Quran, dan beribadah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas undangannya Pak Raflis, Pak Herman, Pak Ustadz Rizal. Terima kasih juga buat Pak Firman dan seluruhnya, pokoknya kru yang ada di sini. Luar biasa. Sekali lagi sukses. Saya tidak bisa mengucapkan yang lebih dari itu karena memang ada kata-katanya di dalam hati. Saya sangat gembira menyambut channel yang seperti ini, dan memang harapan saya, karena saya adalah di samping saya ada di SDN, saya sebagai tenaga pendidik di sebuah sekolah di Banten.
mengajarnya PAI juga jadi merasa sangat terbantu, terutama bagi orang tua yang memang turut serta mendidik anaknya. Orang tua itu madrasatul ula, madrasah pertama bagi anaknya, sehingga orang tuanya bisa mengajak anak-anaknya untuk sama-sama belajar di channel ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Herman. Terima kasih, Pak Rafiz, Pak Ustadz Rizal. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Haidar yang telah memberikan semangat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita berada di sini ada tempat yang tepat sekali, tempat yang benar di sini. Seperti Bapak katakan tadi, bahwa Nabi berpesan, kalau kita tidak ingin tersesat, turutlah jalan dua ini, Al-Quran dan hadis. Dan kepada kebaikan hati Ustadz Rizal telah memberikan kepada kita tempat, waktu, dan pengajaran untuk menimba, mendalami Al-Quran adalah salah satu yang dianjurkan oleh Nabi kita. Semoga saya berharap tadi bahwa ini perusahaan kita ini benar-benar perusahaan yang semuanya bergelombol kita nanti masuk ke surga. Begitu Pak Ustadz Rizal. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kepada Bapak Haidar, terima kasih banyak memberi semangat kepada kita. Semoga kita hari di sini tetap semangat dan akan bertambah lagi dan selalu nanti berbuat baik untuk mengajak saudara-saudara kita yang belum ke sini, kita ajak ke sini. Insya Allah nanti berkembang, mungkin akan dibagi-bagi nanti kelasnya. Begitu, Ustaz? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, menginjak acara berikutnya adalah juga sambutan. Namun sudah ada, Ustaz. Siapa yang menyambut berikutnya, Ustaz? Belum ada, mungkin langsung ke Pak Herman dulu. Saya melihat belum ada yang komplain belum ya. Dia berjanji memang belakangan datang. Ke Pak Herman dulu, Pak. Untuk itu baik kita akan sampai kepada penjelasan dari direktur utama kita, perusahaan Al Hasani ini, ya kan, bagaimana saja keuntungannya apa saja, ya kan. Kemudian mungkin nanti bisa dilanjut dengan testimoni oleh seseorang itu, Ustaz ya. Oke. Nanti beralih giliran saya nanti, di masa saya nih, testimoni. Oke, sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Bapak Direktur Utama menggunakan seefektif mungkin, sebanyak mungkin, bagaimana semua kita ini tercerahkan, bersemangat, dan selalu ada di sini. Silakan, Ustadz Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang telah hadir meluangkan waktu pada acara yang kami anggap acara yang sangat besar bagi kami, karena ini baru dilakukan oleh tim Al Hasani. Bapak, ibu-ibu, saya tidak begitu banyak mengenal ya, jadi dari Bapak undangan yang hadir, kecuali dari SDN memang sudah sering ketemu Pak Ustadz Haidar, Pak Bang Arman, terus Bang Tama ya. Yang dari SDN sudah familiar kita ketemu. Jadi yang lain saya belum begitu mengenal, jadi mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu ya. Ustadz Rizal Al Hasani yang kami muliakan, beliau tunjuk beberapa ya 7 orang dari anggota pengajian beliau untuk berorganisasi gitu, berorganisasi bagaimana kita bisa mendukung beliau dalam rangka menyampaikan visi misi beliau dalam rangka membumikan Al-Quran ini kepada kaum muslimin dan muslimat. Tidak disebut wilayahnya, tapi karena ini online ya, jadi dimanapun berada yang berminat untuk belajar Al-Quran secara gramatikal, tata perkata, tata bahasa, ini adalah yang sangat mudah dipahami, sehingga kita tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi pun, asal bisa
membaca Al-Quran, atau bahkan belum bisa pun bisa jadi bisa di sini. Ya itulah, makanya kami juga dari tim sangat mendukung apa yang beliau gagas, sehingga beliau tidak lagi berpikir bagaimana harus mendeliver ini secara infrastruktur atau yang lain-lain pendukung, ya sarana pendukung. Beliau fokus kepada konten ceramah yang akan disampaikan atau kajian yang akan disampaikan. Jadi kami karena ini cukup besar nantinya, bayangan kami beliau akan membumikan Al-Quran dan hadis ya tadi ya, sehingga ini perlu ruang yang cukup bebas untuk berkreasi oleh beliau. Kapanpun beliau melakukan rekaman, kapanpun beliau melakukan ceramah, kita siap setiap saat tanpa tergantung kepada sistem lain gitu ya. Jadi kita bikinlah sistem ini semata-mata untuk menampung beliau bergerak supaya lebih cepat untuk membumikan. Dan mudah-mudahan Al-Hasani Channel ini menjadi perpustakaan bagi seluruh kita umat muslim yang berminat untuk mendalami Al-Quran dan hadis nantinya. Itu yang jadi yang sangat melatar belakangi apa yang kami gagas bersama tim dari Al-Hasani. Kemudian adapun ruang yang tersedia di dalam Zoom ini, sebenarnya ruang utama itu adalah ruangan yang akan dipergunakan oleh Ustadz Rizal untuk menyampaikan, pertama adalah kajian ba'da subuh yang membahas ayat-ayat Al-Quran. Ini semacam kultum ya, tapi kuliahnya bukan 7 menit, tapi dari jam 5.30 sampai jam 7. Nanti dilanjutkan dengan pembelajaran kelas ya dari jam 8 sampai jam 10. Pagi itu kelas pagi namanya. Lanjut nanti malam ada kelas malam, disebut kelas malam, nanti jamnya dari jam 19.30 sampai jam 21.30. Di luar itu kita ada aktivitas dengan kerjasama dengan channel lain yang sudah terjalin sangat erat adalah ISDN. ISDN kita ada jadwal yang rutin 2 kali dalam seminggu, dalam sepekan, maaf 2 kali dalam sepekan, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Rencana kita akan menambah 1 jadwal nanti hari Minggu, hari Ahad ya, hari Ahad. Tapi ini mungkin dibicarakan nanti. Kenapa? Karena untuk menguraikan ayat ini sangat luas, kita tidak bisa banyak ayat yang dibahas dalam satu pertemuan. Paling 1 atau 2, kalau ayatnya pendek mungkin 2 gitu ya. Tapi kalau ayatnya panjang mungkin 1 ayat bisa beberapa kali pertemuan gitu. Jadi hitung-hitung sama Pak Ustadz Haidar, wah ini bisa 6 tahun lebih atau 7 tahun baru selesai. Nanti bisa nggak berlanjut gitu kan? Ya, yang penting kita selalu continue untuk bergerak. Masalah nanti bisa berlanjut atau tidak karena umur ya itu Allah yang menentukan. Jadi yang penting kita jalan terus tanpa lelah. Ini Ustadz kita ini benar-benar berharap kita ini support dari tim yang dibentuk oleh beliau. Beliau sendiri yang menunjuk siapa-siapa, ada 7 Bapak Ibu. Nah, saya ini cuman mewakili saja. Jadi karena beliau menyuruhkan saya untuk mewakili, ya udah saya sampaikan. Itu kemudian ada ruangan-ruangan dari Zoom ini, ada breakout room-nya, itu digunakan ustadz-ustadz yang membimbing. Pertama ada tahfiz ya. Tahfiz untuk hafalan, dan itu dipimpin oleh Ustadz Amirul Mukminin ya. Ini ada satu ruangan. Kemudian ada ruangan latihan ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Hussein, ada Ustadz Dasril, ada nanti Dede ya rencana untuk hadis kayaknya gitu. Hussein. Ya Ustadz Hussein udah disebut.
Ada Di sini Rizal ya Ustadz tulisan ini untuk konsultasi sama beliau gitu. Artinya bukan di ruang utama. ada ruang latihan juga. Nah itu jadi ke depan kita juga butuh satu ruangan yang kita persiapkan untuk ini ya tahsin ya, untuk meluruskan atau bagaimana membaguskan membaca Al-Quran. Jadi nanti kaitannya semua dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada yang lain. Itu. Kemudian hal yang sangat penting bagi kami adalah acara ini kita persembahkan, kita hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan yang lain. Tidak ada ingin sesuatu kecuali hanya ridho Allah. Artinya kita hanyalah kepada Allah kita minta bayaran. Itu intinya. Apakah ikhlas? Ya ikhlas karena Allah gitu ya. Ikhlas karena Allah. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan beberapa orang yang sudah ditunjuk oleh Pak Ustadz Rizal untuk tim manajemen ini. Adalah satu Ibu Incenur ya, ini Ibu Siti Zainab, yang dikenal di sini Ibu Siti Zainab, Nur Zainab ya, Ibu Siti Nur Zainab, tapi kami di Zoom kami lebih dikenal dengan Incenur. Kemudian yang kedua Pak Joko Mulyadi, ketiga Pak Muhammad Yusuf GDC, GDC ini Grand Depok City ya. Yusuf Kemudian Yusuf M. Yusuf M. Yusuf. ada GDC-nya. Oh nggak ada ya, ya udah maaf. Terus Pak Raplis Caniago, kemudian yang kelima Ibu Syarifah Fauzia, kemudian 6 saya, yang ketujuh Pak Berry. Itu yang kemarin ditunjuk oleh Pak Ustadz Rizal untuk membantu beliau bagaimana mewujudkan cita-cita beliau. Channel ini kami persembahkan untuk seluruh umat Muslim terutama dan Muslimat dari mulai jam 05.00 sampai jam 22. Boleh setelah itu dengan perjanjian ya, kalau seandainya ada menginginkan di luar jam itu, lakukan dulu perjanjian dengan kami atau dengan Ustadz, langsung silakan. Karena belajar itu sepanjang hayat. Bisa aja kita ada waktu yang lowong di tengah malam, Pak Ustadz bersedia, yuk monggo silakan, Bapak-bapak. Mungkin itu semboyan, ada semboyan Ustadz ini di papan tulis tertulis itu tiada henti menggapai naungan ilahi. Inilah yang membuat kenapa di samping jam tadi kami sebut bisa dilakukan dengan perjanjian jam lain, karena beliau tanpa henti. Jadi nggak ada istilah berhenti, cuman ini jam zoom-nya aja dibatasi supaya sedikit ada terfokus ke arah itu. Nah, kalau di luar itu silakan dengan perjanjian dengan kami atau dengan Pak Ustadz langsung. Kami dan tim ya gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kami mungkin tidak bisa sesempurna apa yang diinginkan karena kami masih belajar Pak Haidar dan kawan-kawan dari SDN. Mungkin nanti kami benchmark ke Bapak gimana cara pengelolaan ini, apa yang harus dilakukan. Yang penting kami luncurkan dulu jalan. Yang penting kontennya sudah ada. Kenapa kita harus lama lambat? Ya itu Pak Bapak Ibu. Semoga ini memberikan manfaat bagi umat ini secara keseluruhan, bukan hanya Al-Sani, juga kepada channel-channel lain. Kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari channel-channel lain yang sama-sama menyebarkan agama Islam di negara kita atau bahkan di dunia. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Herman. Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan tadi dari Ustadz kita atau Direktur Utama kita. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa memahaminya, atau kalau kurang jelas nanti kita bisa bertanya jawab. Begitu ya Pak Herman? Ya, boleh. Kemudian apa yang disampaikan beliau tadi, mungkin kalau bisa kita ambil kata kuncinya adalah ikhlas ya.
Iya. Kita ikhlas di dalam menuntut ilmu ini, kita ikhlas di dalam acara ini, dan juga kelas ini tidak hanya tempat belajar, tapi juga tempat mengajar. Dan Ustadz kita itu luar biasa, di samping sabar juga sangat terbuka. Nanti juga akan melibatkan kita semua. Internetnya terganggu Pak Raffis. Kayaknya ada gangguan sinyal. Ya, kita ini aja. Mungkin gangguan di jaringan di tempat Pak Raffis. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya tadi disampaikan ada juga sebagai informasi ya, ada komunitas tertentu yang ingin belajar di luar jadwal kita juga bisa, kalau masih ada schedule yang kosong, kita masih bisa lakukan. Dan mulai hari ini, insya Allah nanti jam 15.30 kita ada dengan komunitas alumni SMA gitu. Tapi mereka sudah umur 55 rata-rata Pak, Bapak Ibu. Nah nanti dia kurang lebih ada 20 orang. Nanti Pak Ustadz mengisi hari Senin, setiap hari Senin ya, sekali seminggu. Nggak tahu ini berapa lama, kalau kita kan biasa sebulan ya acara kita. Nah, karena ini sekali seminggu mungkin 30, berarti hampir 2 tahun lebih ya, kalau kita konversikan gitu, kalau seperti yang kita belajar di kelas sekarang. Ya mudah-mudahan 20 kali pertemuan. Ya, kalau 20 kali berarti 20 minggu. 20 bulan. Ya 20 minggu. 20 minggu 4 bulan ya, 4 bulan setengah. 20 pekan. Ya, ya pekan, sorry. Pekan. Maaf. Ini enggak konsisten ya Bu Ice ya. Pekan. Jadi setiap Isnin ya. Isnin. Ya. Ya itu sebagai pengisi ini sementara biar Pak Raffis masuk lagi, kita isi dulu. Nah, seandainya nanti oke, Pak Raffis silakan lanjut. Silakan Pak Raffis. Mungkin kameranya nggak apa-apa dimatiin kalau sinyalnya kurang mendukung ya. Silakan. Ya ini kayaknya sinyalnya kurang mendukung ya. Ya terus. Ya. Pak Herman, maaf Pak Herman, kayaknya ada gangguan. Ya. Maaf, ini kayaknya ada Man. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa mendengar saya? Bisa. Pak Herman bisa dengar Pak Herman? Bisa. Oke. Jadi maaf, kayak wifi-nya mungkin nggak tahu kenapa nih dari tadi pagi agak rewel. Baik, ya, Bapak Ibu sekalian. Gambarnya nggak usah dimunculin dulu Pak, biar stabil ya. Oke, siap Pak Herman. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu tadi barangkali seperti saya sampaikan bahwa ini kita bukan hanya tempat belajar, tapi bisa mengajarkan kalau kita memang punya kelebihan. Dan Ustadz Rizal juga sudah menyiapkan beberapa kelas untuk berikutnya, pengembangan berikutnya. Semoga kelas-kelas yang sudah disediakan bisa kita isi yang punya kelebihan tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu mungkin tambahan untuk penjelasan dari Herman. Berikutnya kita menginjak ini masih sambutan sebenarnya, tapi saya tidak bisa melihat siapa yang bisa memberikan sambutan lagi. Saya melihat halo. Ya, sepertinya tidak ada lagi tamu belajar, cuma nanti dalam perjalanan andaikan ada yang datang yang menyambut yang kita undang, kita berikan kesempatan kepada mereka. Ya, jadi kita mulai aja dulu. Saya nanti kalau saya pantau terus kalau ada yang masuk dari yang kita harapkan menyambut, nanti kita berikan waktu ya. Walaupun saya terpotong nggak apa-apa. Ya. Mungkin silakan Pak Ustadz Rizal Al-Hassani untuk menyampaikan presentasinya. Oke. Pak, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, terutama nikmat kita lahir beragama Islam. Kita pun diberikan Allah nikmat iman, nikmat panjang umur serta sehat badan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk ke materi, sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Siapa saya sebenarnya? Nama saya Hasrizal, Dr. Andus Hasrizal akuntan. Jadi saya seorang akuntan tamatan dari UNAN Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang tahun 87. Jadi saya tidak pernah tersentuh pondok dan tidak pernah mondok dan tidak pernah belajar ilmu agama. Cuman pernah ingin belajar Al-Quran. Saya satu orang istri, punya satu orang istri dan 4 orang anak, 3 tadi sudah di Laut, 3 di pondok Modern Gontor dan 1 perempuan sekolah di UIN Bandung. Jadi saya tidak pernah tersentuh pondok, tapi saya untuk memahami Quran betul-betul semi otodidak ya, sambil sedikit belajar sama orang, diskusi lalu membahas sendiri Quran. Saya acak-acak tuh Quran. Mungkin ukuran saya udah 3 atau 4 udah hancur itu Pak, kena garis stabilo, kena pena, kena apa hancur dibolak-balik saking gemesnya lihat Quran, saking asik. Nah, sebelum kami masuk ke materi, kami punya landasan dulu Pak ya. Kami punya pilar ya. Sebelum membangun metode ini saya punya pilar 5 pilar al-sani. Jadi 5 pilar al-sani itu saya ambil dalam Al-Qur'an. Nah, dalam surat 98 ayat 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya apa? Orang-orang di Al-Sani betul-betul ikhlas karena Allah. Kami tidak pernah mengharap apapun. Pujian dari manusia, mengharap sanjungan, mengharap biar dipanggil namanya Pak Kiai, biar mendapat dunia, tidak sama sekali. Kami betul-betul mencari ridha Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau ditanya, Pak Rizal berapa bayar? Tidak, dan pernah bayar. Gratis. Kenapa? Karena kami sudah struk gaji kami dan daftar rezeki kami sudah diambil alih oleh Allah. Jadi waktu saya bekerja ambil pensiun muda, selama ini gaji saya dibuat oleh personalia, saat saya berhenti mengambil pensiun dan terjun ke Al-Quran, ya Allah, saat ini gaji saya masih dibuat oleh manusia. Mulai detik ini gaji saya, struk gaji saya, Engkau yang membuat ya Allah. Aku tidak pernah menyerahkan lagi struk gajiku kepada manusia, tapi aku serahkan gajiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang membuat struk gaji saya. Biarlah Allah mencatat semuanya. Begitu juga saat kami diminta oleh beberapa teman yang punya modal, Pak Rizal, tolong dipatenkan teori Pak Rizal ini katanya. Dipatenkan atau di Menkumhamkan. Saya bilang tidak. Kalau saya patenkan hak saya, metode saya ini nanti takut malaikat nggak nanya lagi, nggak nyatat lagi. Begitu saya mati, Pak Rizal, kamu tidak saya catat sebagai pengajar Quran. Kenapa Pak? Kan kamu sudah terpatenkan di dunia. Kan? Makanya saya tidak mau mempatenkan. Pada saat itu ada seorang pengusaha, Pak Rizal, Bapak duduk manis saja, kami yang mengurus semuanya, biaya kami yang nanggung. Tidak, saya bilang, tidak membuat saya patenkan. Kenapa? Kalau saya patenkan nanti takut bapak-bapak, ibu-ibu memakainya. Biarlah metode ini saya serahkan kepada kaum muslimat. Jadi saya tidak mempatenkan. Biarlah malaikat Jibril yang mencatatnya. Jadi saya sekali lagi, saya tidak mempatenkan saya ini. Karena banyak yang mendorong saya patenkan. Tidak, bilang. Saya sudah mempatenkan sama malaikat Jibril. Itu. Jadi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Tidak mencari apapun. Tidak mencari duit-duit, tidak mencari harapan pujian orang, tidak mencari biar dipuji orang, biar sanjung orang, biar diberikan jabatan orang, tidak sama sekali. Itu kami ikhlas lillahi ta'ala. Dan itu juga yang saya delivery kepada tim saya. Kalau ada tim yang tidak ikhlas, ada maunya, maka pasti dia akan merasakan. Pasti dia akan kesulitan dia. Pasti otomatis dia tidak betah. Tapi kalau ikhlas lillahi ta'ala, seberat apapun beban, sebesar apapun risiko kami tetap jalan. Karena itu memang kehendak dari Allah.
Itu pertama pilar kami, pilar ikhlas. Dan itu pilar utama kami. Pilar kami yang kedua adalah taubat. Wala talbisul haqqa bil batil, dan campur adukan yang hak dan batil. Karena dengan Quran itu adalah kitab suci. Tidak bisa yang mengurusnya itu orang-orang yang masih bergelimang dengan maksiat, masih bergelimang dengan dosa, nggak mau. Kalau dia mau masuk ke Al-Sani harus taubat dulu. Jadi tidak bisa mencampurkan menjadi pengurus Al-Sani juga, lalu di luarnya juga buat maksiat, nggak mau. Harus betul-betul memisahkan dengan hak dan yang batil. Pisahkan semuanya, jangan campur aduk. Jadi kami sering suruh tobat, dan tobat. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil. Nah, itu tobat, pilar yang kedua. Kemudian pilar kami yang ketiga adalah hajat yang kuat. Betul-betul punya semangat yang tinggi. Sekali layar terkembang, pantang sudut belakang. Begitu kenal dengan Quran, tidak ada kata perpisahan. Kita betul-betul punya kemampuan yang luar biasa. Kita, kata Ibrahim Al-Fikri, kita otak manusia itu punya kemampuan mencatat 150 juta file. 150 juta file banyak sekali. Sementara Quran cuma 6.236 ayat. Katakan kalau satu kata dikali dengan 25 atau 55 huruf, itu saya hitung cuma 400 sampai 500 ribu file. Sementara kemampuan manusia itu adalah 150 juta file. Jadi sangat sedikit. Jadi makanya banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, dan semuanya banyak. Nah, kalau kita masih kesulitan, berarti kita belum punya hajat yang kuat. Punya hajat yang kuat. Betul-betul aku tidak akan pernah berhenti belajar Quran sebelum aku bisa. Jangan nanti baru sekali belajar, kemudian tiba-tiba susah, udah saya mundur belajar. Kenapa? Susah? Enggak. Harus betul-betul punya hajat yang kuat. Kuat. Apapun yang terjadi, saya hadang. Itu pilar kita yang 3. Hajat yang kuat. Jadi kalau bapak-bapak masuk ke Al-Sani tidak punya semangat, nah, pasti akan mundur sendiri nanti. Banyak dari grup masuk grup, ternyata tadinya kami kasih link, baru 2 hari exit. Saya lihat keluar, mungkin nggak punya hajat. Kalau bapak nggak mau dengan Quran, mau dengan apa lagi? Saya makanya heran kalau bapak-bapak nggak suka dengan Quran, lalu suka dengan apa? Karena Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Kalau kita tidak suka dengan Quran, tidak cinta dengan Quran, kata Allah, cari dong bumi dari bumi saya, cari bumi lain. Bisa kita cari bumi lain. Kalau tidak mau ngomong sama Allah, kan baca Quran itu untuk bicara sama Allah. Baca Al-Quran itu, bagi siapa yang ingin berbicara dengan Allah, berkata-kata dengan Allah, baca Quran. Nah, kalau kita nggak mau baca Quran, nggak mau ngomong sama Allah kita. Kalau nggak mau ngomong sama Allah, mau ngomong sama siapa kita? Jadi orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, pasti dia mau baca Quran. Nah, bagi saya Al-Quran itu sebagai alat teteskop. Kalau saya bilang mainci itu alat pemeriksa kesehatan badan, itu ada teteskop namanya itu. Kalau diperiksa badan itu, entah itu kepala kita sakit, entah darah kita tinggi, entah ada asam urat, macam nampak oleh catatan-catatan tadi, oleh alat tadi, tercatat dia. Nah, kalau jiwa nggak bisa alat lagi, nggak bisa lagi obeng, nggak bisa lagi teteskop, nggak bisa. Yang ada adalah Al-Quran. Kalau kita tawarkan Al-Quran ke orang, orang itu menolak, berarti ada something wrong di orang. Ada yang salah pada dirinya. Kalau Al-Quran, ayo belajar Quran yuk. Ntar. Bisa tanya lagi, ayo belajar Quran yuk. Sok. Dia bertanya, ntar. Sok. Ntar. Sok. Artinya ada sesuatu yang salah pada dirinya. Misalnya umat Islam begitu ditawarkan Quran, ayo. Siapa takut? Nah, itu mesti jawaban. Jadi, Bapak, Ibu-ibu, pilar kami yang ketiga adalah hajat yang kuat. Kemudian pilar yang keempat, yakinlah Al-Quran itu mudah. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Itu 4 kali Allah katakan, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dipahami, untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Fahal min mudakkir, mau enggak? Jadi bagi kami Al-Quran itu mudah, dan mudah. Nah, kalau susah bagaimana? Itu bukan Qurannya susah, kitanya nggak mau. Kalau peci itu sempit, bukan peci yang salah, bukan kepala yang salah, tapi peci yang sempit, bukan kepala yang gede. Jadi kalau misalnya sempit becet, jangan kepala yang dipotong, Pak. Peci yang diganti. Allah mengatakan Al-Quran itu mudah. Kita baca susah, kita pahami susah. Yang salah Al-Quran itu kita. Kita yang salah, kita ganti. Ya, kalau saya ditanya Pak Rizal, berarti Pak Rizal paham semua? Enggak. Saya juga banyak Al-Quran saya nggak paham. Tapi Bapak bilang mudah. Ya, saya tetap mudah. Tetap bilang saya mudah. Kalau saya nggak paham, berarti sayanya bodoh. Itu aja, gampang. Obat bodoh apa? Minum Repagan, minum Cerebrofit, atau gimana? Obat bodoh, belajar. Nggak ada obatnya selain belajar. Jadi, yakinlah bahwa Al-Quran itu mudah.
mudah dan mudah. 4 kali Allah katakan, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh Al-Quran itu mudah. Fahal min mudakkir, mau nggak? Kalau mau mudah, kalau nggak mau ya susah. Nah, terakhir istiqomah. Belajar Quran itu tidak cuma sehari, tidak 2 hari. Istiqomah, sekali layar terkembang, pantang sudut belakang. Ya, sekali layar terkembang, pantang sudut belakang. Kalau dengan grup WA, sama-sama SD, sama-sama SMP, sama-sama kuliah, sama-sama sekampung, apalagi sama satu partai, ada pertemuan, ada perpisahan. Mungkin kita ada pertemuan, ada perpisahan. Pada saat kita berpisah, malah kita berpidato. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuan yang kusesali. Itu pidato kita pada saat perpisahan. Tapi dengan Quran, tidak ada kata perpisahan. Begitu kita kenal dengan Quran, begitu kita kenal, tidak ada kata perpisahan dengan Quran. Begitu saya belajar Quran, sampai mati saya belajar Quran. Ibu Heni Hadiah, Ibu Pepe, Ibu Mainat, begitu kenal dengan Quran, tidak ada lagi kata perpisahan. Belajar tetap Quran, belajar terus, belajar terus. Bu Wiwi juga gitu, tidak ada kata perpisahan. Tidak ada kata exit. Pada jam, maaf, saya sudah paham Quran, exit ya, nggak ada itu. Orang tidak akan pernah paham Quran semuanya sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pilar kami seumur hidup. Maka saya bilang, tiada henti menggapai nilai. Tidak akan pernah berhenti dengan berpisah dengan Quran. Kami pagi baru bangun tidur, ingat Quran. Begitu siang, Quran lagi. Sore hari, Quran lagi. Isya, Quran lagi. Mau tidur, Quran lagi. Begitu bangun, Quran lagi. Seumur hidup kami, sepanjang hidup, sepanjang hayat, setiap helaan napas kami ingat Quran. Quran lagi, Quran lagi, Quran lagi. Tiada henti menggapai naun ilahi. Kenapa? Dengan Quran ini kita menggapai naun ilahi nantinya. Itu pilar kami. Nah, untuk itu kami ingin mendelivery kepada semua kaum muslimat pemahaman tentang Quran. Maka kami punya visi di sini, yaitu menjadi metode pilihan dalam memahami gramatikal Quran secara mudah. Karena Quran itu mudah. Jadi sekali lagi kami ulang, kami punya visi menjadi metode pilihan dalam memahami gramatikal Quran secara mudah. Itu berdasarkan surat Al-Qamar tadi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Al-Sani, mudah. Jangan bayangkan sulit. Oh, saya nggak bisa baca nulis Quran, nulis tulisan Arab, nggak apa-apa. Kita bimbing. Oh, saya nggak pernah belajar nulis Arab, nggak apa-apa. Nanti kita ajarin. Ya, mudah. Nah, untuk menggapai visi misi kami itu, kami melakukan pendekatan kepada para peserta. Kami mendekati bapak-bapak ibu semuanya. Bagaimana cara kami mendekati? Dengan membuka aplikasi Zoom. Nah, karena pandemik ini kami buka aplikasi Zoom. Makanya kami buka ini dalam rangka mewujudkan visi dan misi kami. Datanglah bapak-bapak semuanya, kita gunakan teknologi ini agar bapak-bapak nyaman dalam belajar sini. Kemudian kami juga membuka kelas pagi dan malam. Ada yang bertanya pada saya, Pak Rizal, saya sibuk pagi. Oke, sibuk pagi, malam ada waktu. Oke, saya buka malam. Jadi pagi dan malam itu, yang pagi untuk memenuhi kebutuhan bapak-bapak yang sibuk pagi, yang bekerja, dan malam kami gunakan pada bapak-bapak yang mungkin sibuk pagi. Malam masuk. Yang pagi untuk bapak yang sibuk malam. Pagi dan malam. Di samping itu kami juga menyiapkan waktu lagi nanti kalau bapak misalnya ada kebutuhan khusus seperti yang dibilang Pak Herman tadi, ada kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan, kami juga siap. Jadi kami berusaha sekuat tenaga mendekati para peserta kami. Jadi supaya bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada alasan lagi. Ya kan kelas Al-Sani cuma pagi, saya kan sibuk pagi. Saya memang pernah nanya kepada orang yang mengajak, Pak Rizal saya sibuk pagi katanya. Oke, saya buka malam. Saya tanya ke dia, malam kelas sudah buka kok, yuk maju. Apa jawabannya dia? Masih sibuk. Kalau masih sibuk pagi, nggak bisa pagi karena sibuk, malam nggak bisa sibuk juga. Saran saya satu aja. Apa saran saya? Beli aja kain kapan lagi. Berarti nggak ada guna hidup kita lagi. Pagi nggak bisa, malam nggak bisa, ya mau ngapain lagi? Berarti kegiatan kita itu kurang bermanfaat. Jangan-jangan kita istirahat. Jadi itu kami ya, kami usahakan sedekat mungkin berapa Pak. Yang terusnya gratis. Nanti ada yang bilang, Pak saya nggak bisa belajar, nggak mampu bayar ini, nggak mampu bayar itu. Tidak. Kelas kami gratis. Sekali lagi kami katakan, kami tidak akan mengambil 1 sen pun dari pembelajaran ini. Kami betul-betul insya Allah sudah diberikan cukup rezeki oleh Allah, sehingga tugas kami sekarang hanya mendelivery teori ini kepada bapak-bapak dan ibu yang berminat. Itu visi dan misi kami. Semoga bapak-bapak dengan visi dan misi kami ini bisa ikut bersama-sama membumikan Al-Quran dengan metode Al-Sani. Dan kami akan siap setiap saat memperbarui metode-metode kami dan siap menerima masukan-masukan dari bapak-bapak dan ibu andai kata ada yang kurang.
Demikian dari saya kembalikan kepada Pak Raplis sebagai moderator, dan saya beritahukan juga Ibu Syarifah ini sudah datang di kita, salah satu DPA kita, Dewan Pengurus Al-Sani. Dia sengaja datang sini membawa oleh-oleh atau apa kesukaan saya, insya Allah nanti Pak. Kemudian sebelum saya sadarkan Pak Iman, saya perkenalkan dulu tim pengajar kami. Saya berikan waktu 2-3 menit kepada masing-masing pengajar kami yang telah berhasil kami minta menggabung di kami. Pertama saya minta kepada Bapak Mulyana Abdullah, silakan Pak Mulyana Abdullah untuk menyampaikan sedikit perkenalan kepada teman-teman. Pak Mulyana Abdullah, silakan Pak Mulyana Abdullah. Silakan Pak Mulyana Abdullah, dibuka kamera, silakan. Ya. Ya. Pak Mulyana, saya kenalkan dulu. Pak Mulyana adalah salah satu tim pendamping kami yang betul-betul ikut mensukseskan Al-Sani. Baik. Beliau saya tidak bisa bergerak jauh. Silakan Pak Mulyana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah suaranya bisa terdengar jelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi atas limpahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat peluang kita bisa berkumpul di sini lewat Zoom baru Al-Sani. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat, dalam pertolongan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa, yang seterus-terusnya kepada guru kita, pengajar Pak Ustadz Hasan Al-Sani, yang sudah luar biasa memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat saya khususnya pribadi, dan juga mudah-mudahan dengan yang lainnya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kita insya Allah lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Saya merasakan betul belajar di sini. Saya mulai belajar itu dibuka oleh Pak Yusuf dulu di channel yang dulu ya. Itu tanggal 30 bulan 6 2021. Sampai sekarang berarti sudah hampir 5 bulan belajar dengan Ustaz. Ikut satu pertemuan, satu sesi ya, ikut satu sesi, dan alhamdulillah luar biasa ilmu yang beliau sampaikan itu, sampai ya saya ada dasarnya dalam belajar itu, sehingga betul-betul membuka hati saya, membuka wawasan saya ya dengan Ustadz ini. Alhamdulillah sampai sekarang ya bisa ikut membantu beliau bersama-sama, belajar bersama-sama untuk lebih membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu yang jelas saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz, dan juga sekarang sudah ada, semoga ini adalah langkah pertama untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampaikan oleh Ustaz pun juga tidak ada berhenti ya, sebelum ajal kita wafat terus dan terus menerus. Kita bisa bertaruh sendiri, bertaruh bersama, insya Allah kalau taruh bersama setelah mendapatkan ilmu, lalu kita bersama-sama bertadarus, berdiskusi dengan teman-teman untuk belajar, itu sungguh luar biasa, dirasakan betul. Kalau dulu tadarus itu hanya membaca Al-Quran, ya sampai hatam, berapa kali hatam terus, sekarang sudah betul-betul bisa memahami lewat terjemahnya, apa yang ada dalam ayat-ayat itu, ternyata yang memberikan pesan yang luar biasa. Allah itu selalu memberikan pesan setiap ayat, setiap kalimat pun juga ada pesan-pesannya. Jadi adalah pesan Quran itu adalah pesan yang bisa berbicara. Manakala kalau kita baca, kematian adalah pesan yang langsung kita lihat bahwa kita akan mati, tapi Al-Quran ini pesan untuk kita hidup ini tidak luput. Quran pun juga diturunkan untuk ya umat manusia, supaya manusia itu ya luruslah hidup di muka bumi ini semua. Luar biasa, terima kasih Ustadz. Ya, saya insya Allah akan selalu ada di belakang beliau untuk membantu terus lah. Mudah-mudahan istiqomah terus sampai tadi menyebut
nyawa dipanggil Yang Maha Kuasa, insya Allah saya ikut bersama-sama dan belajar. Sama kalau saya tidak bisa, tanya langsung Ustaz pun juga sama. Ilmu itu semua dikasih ilmu sedikit-sedikit. Yang paling penting kita ada ikhtiar untuk belajar dan belajar. Itu ya pengantar yang jelas pertama itu. Yang kedua, saya pribadi patut untuk ya perkenalan ya. Terima kasih, itu pun juga sudah banyak sahabat sama walaupun lewat Zoom, ternyata dari ya seluruh penjuru Indonesia bahkan luar negeri ya, sudah betul-betul luar biasa. Ini tambah saudara, tambah nikmat walaupun belum ketemu langsung. Nah, dengan yang lain-lain saya sengaja dengan Ustadz pun juga saya sekali berkunjung sebagai guru ya, saya berkunjung ke rumah beliau. Alhamdulillah bisa senang bertemu ya, dapat ilmu dan betul-betul dapat ya akhirnya kelanjutan sebuah ilmu. Saya pribadi namanya Mulyan Abdullah, pendidikan saya S3 ya, Dr. Mulyan Abdullah. Saya mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ya di Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial ya, di UPI. Kemudian saya punya istri 1, punya anak 3, punya cucu 3. Itu alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup dengan Al-Quran, dengan keluarga pun juga bisa menciptakan keluarga yang soleh dan solehah. Dan juga sama-sama Bapak dan Ibu semua, mari kita jangan berhenti untuk terus menggali, belajar dan belajar Quran dan Quran yang tadi pesanan oleh Ustadz kita. Quran harus dekati terus, insya Allah bisa selamat. Walaupun ya hidup tetap saja ya, bagaimanapun juga kita ya patut untuk bagaimana caranya supaya hidup itu bisa maslahat dunia dan akhirat. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, mari para bapak dan ibu semua bergabung ya, terus mengajak pada yang lain untuk ya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Quran yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz pun juga dalam naskah dalilnya ya. Jadi Quran nanti akan datang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi Quran nanti akan datang kepada kita manakala kita sudah berada di alam sana, alam akhirat. Tidak ada yang menolong. Orang tua tidak akan bisa menolong anaknya. Istri pun juga, anak pun juga kepada bapaknya. Yang jelas akan menolong adalah ya amal ibadah kita, dan khususnya termasuk adalah Al-Quranul Karim. Mari kita terus lillah karena Allah untuk dekat dengan Allah SWT lewat Al-Quran ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Saja sebagai ajakan buat kita semua. Terima kasih saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Pak Maulana. Selanjutnya kesempatan kepada Pak Husain Syekh Said, walaupun mungkin sedang sakit beliau ya. Jadi beliau bersedia untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Beliau juga tim pengajar kami. Silakan Pak Husain Syekh, dikenalkan pada teman-teman semua di sini. Pak Husain, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pertama-tama tentu saya pribadi tentu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara yang saya anggap mulia gitu kan, acara terkait dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapat hidayah, inayah, taufik dan seterusnya dalam melaksanakan channel ini. Dan juga saya tidak akan lupakan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas segala petunjuk yang telah diberikan kepada kita atau kami dalam mengarungi hidup ini. Dan tentu terima kasih sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz kita, Buya Rizal Al-Hasani, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi di dalam perjuangan menegakkan Islam, atau saya istilahnya itu mungkin terlalu tinggi kali, tapi bagi saya ini adalah suatu jihad kalau didengar dari ucapan beliau tadi, ideologi jihad. Karena sering saya bertanya selama ini, dalam Al-Quran itu ada ayat, saya nggak hafal surahnya, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum.
fi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah itu dengan diri kalian dan harta kalian. Tentu saya bertanya-tanya selama ini, kapan saya ini pernahkah berjihad dan bagaimana? Sehingga ya mungkin akhirnya saya berpikir mungkin dengan mengikuti apa tadi moto dari Ustadz tadi yang betul-betul ikhlas gitu ya. Jadi mungkin itulah sebagai bagian dari jihad kita untuk memenuhi seruan ataupun perintah Allah yang berjihad itu, karena kita tidak bisa berjihad di tempat lain, ya kita berjihad mungkin di tempat ini. Yang kedua ya mengikuti saya ini, ya saya Buka videonya Pak Husain. Ya. Videonya dibuka Husain. Lagi sakit, nggak usah sakit. Ini nggak mungkin saya buka tadi nggak kelihatan Pak, karena di guru pertama. Ya, lanjut. Jadi saya udah buka. Takut suaranya kurang bagus. Kalau dibuka video kadang-kadang suara itu kurang bagus gitu. Jadi saya mohon maaf ya, saya tutup videonya. Jadi mohon maaf karena ini saya mohon maaf sekali lagi, saya di tempat tidur. Mohon maaf saya. Kurang sehat. Iya. Jadi iya, itu kedua ya saya perkenalkan dulu ya, saya Husain Syed itu nama ayah saya sebenarnya. Kayak kebiasaan kami berasal dari Bima gitu, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, di Pulau Sumbawa gitu, di NTB. Nah itu ya kebiasaan memakai nama orang tua di belakang sebagai identitas. Jadi ayah saya Syed selalu saya bawa kemana-mana sebagai juga penghormatan saya untuk mengingat ayah saya. Maka saya kasih nama di belakang nama saya itu nama ayah saya. Dan di sini juga ada, saya kemarin bawa adik-adik saya itu Incenur itu ada adik kandung saya yang alhamdulillah itu ikut terus. Yang satu mungkin masih sibuk balik Inceyin. Nah, ini Al-Fajar. Jadi Incenur Zainab ini ada adik kandung saya, alhamdulillah masih aktif terus. Jadi usia saya sebenarnya sudah cukup, yaitu 73 tahun. Ya, usia begini mungkin banyak orang yang mengatakan ngapain lagi sih capek-capek katanya. Ya saya bilang capek-capek belajar gitu. Saya ini bermoto mengikuti hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan belajar itu dari buayan, talibul ilmu minal mahdi ilal lahbi, dari buayan sampai ke liang kubur gitu. Jadi tidak ada batas kita belajar sebenarnya. Itulah moto saya, sehingga dalam usia sekian saya ikut belajar di mana-mana Pak. Terus terang saja, saya sebelum Pak Al-Hasani pun sudah, ya memang karena sudah pensiun, saya tadinya itu mengabdi di Yayasan Al-Azhar gitu, ya Al-Azhar Pusat Jakarta. Nah, itu tempat pengabdian saya terakhir. Jadi ya sekarang ini ya karena udah pensiun, apalagi ya kita ini kecuali seperti yang Pak Ustadz itu ya sesuai benar dengan moto saya gitu. Jadi saya ikut Pak Ustadz ini sangat sesuai tidak perlu saya ulang lagi gitu. Apa yang sudah dikatakan Pak Ustadz tadi, itulah yang saya ikuti. Itulah juga membuat saya tertarik mengikutinya, metode Al-Hasani, dan membantu Pak Ustadz. Jadi saya berkali-kali mungkin karena latar belakang saya orang eksak gitu. Jadi kalau saya bukan baru belajar gitu, maksudnya belajar terjemah dan sebagainya itu, kalau terjemah saja gitu tanpa mengetahui seluk-beluk dan sebagainya, ya saya sebagai orang eksakta itu tidak puas gitu, karena saya harus tahu sebab dan sebagainya gitu. Sehingga tidak hanya sekedar hafal, karena kalau hafal-hafal saja suka nggak nyangkut. Mungkin karena otak saya udah setelnya ke kiri gitu, udah nggak kanan lagi, nggak nguat hafal. Jadi kalau hafal-hafal saja itu ya kurang nyangkut gitu, apalagi tidak ada praktek. Jadi kita pernah juga bicara soal belajar bahasa Arab. Bahasa Arab buat apa bahasa Arab itu kalau kita hanya tinggal di Indonesia dengan umuran segini gitu, kecuali masih muda-muda ya ada harapan mau pergi ke Arab. Dan bagaimana kalau bahasa itu salah satu kuncinya itu harus praktek gitu. Nah, kita kalau belajar bahasa Arab full
harus kita ulangi bermacam-macam kaidah dan sebagainya itu, tapi tidak dipraktekkan. Nah, ya beda dengan yang sekolah di Gontor kan dipraktekkan itu. Kalau tadi ada ya dari Pak Rijal di Gontor ya memang ada praktek bahasa Arab di sana. Ya kita kalau udah berumur begini ya praktek di mana, di sini nggak ada. Ya lalu pilihan kedua tentu belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran. Ya, jadi saya akhirnya menjatuhkan pilihan kayak yang kedua ini. Kenapa? Karena ada prakteknya. Prakteknya itu ya baca Al-Quran kan begitu. Dengan kita membaca Al-Quran, kita mempraktekkan pelajaran kita tadi. Sehingga insya Allah kalau kita rajin membaca dan membaca terus, artinya dengan mencari arti, ya, tidak hanya sekedar menghafal ya. Di samping menghafal tentunya ini mengartikan. Tapi yang paling pasti itu di metode ini yang saya temukan itu adalah kenapa gitu. Misalnya sebuah kata, ini kenapa dia, ini apa pelakunya, dan kenapa pelakunya itu. Nah itu yang penting bagi saya, itu yang saya tertarik. Kenapa pelakunya harus ini, dan kenapa demikian. Jadi kenapa itu terbawa gitu. Demikian juga harus ada polanya. Kalau di bahasa tidak menjelaskan, tempat lain juga ada mungkin seperti ini. Tapi ya ada perbedaannya ya. Yang perbedaannya itu ya satu lagi yang perbedaan mungkin di sini adalah sesudah selesai ini tidak dilepas. Artinya siapa yang masih mau ikut dibimbing terus oleh Pak Ustadz ini. Nah ini yang tidak pernah ada mungkin di tempat lain. Tidak ada yang pernah dibimbing. Saya dibimbing maaf gitu, bukan saya menyanjung Pak Ustadz, dibimbing secara gratis gitu. Tidak ada. Ini yang saya bilang luar biasa gitu, luar biasa. Belum saya temukan di tempat lain. Nah, inilah yang mendorong saya, yang menyemangati. Dan alhamdulillah sesudah saya ikut pola begini, ya walaupun kami kemarin terus terang saya hanya diberi tugas oleh Pak Ustadz untuk membimbing beberapa orang teman, sudah mencapai ayat sampai ke 100-an. Dengan sesudah kita belajar bersama-sama teman ini, sepertinya sepertinya itu ada suatu pemahaman yang lebih dalam gitu. Ya, kalau selama ini ya tidak begitu nyangkut gitu. Nah, sekarang ya kita tahu apa itu, kalau istilah kita di sini kan pakai KKL, KKSAD. Ya, ini kan istilah, walaupun mungkin kalau bahasa Arab kan istilahnya itu ya modern, mati dan sebagainya. Kita ini istilah khusus untuk pendekatan kepada orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab. Dan yang dipelajari itu tidak seluruh kaidah bahasa Arab begitu banyak gitu. Nah, tapi memang hanya sebagian bagian yang terkait langsung dengan ayat. Nah, terkait dengan ayat ini ya sehingga kita juga semakin ngerti gitu. Saya terus terang tadinya tidak mencari itu pola-pola, ya belajar aja. Tapi sekarang kalau baca Al-Quran, tentu terpikirnya apa pola nih kata ini. Ini yang membuat ya istilahnya mungkin itu bagi saya pribadi, Pak ya. Ya mungkin mudah-mudahan yang lain juga ya tertarik. Kalau orang, saya katakan saya kepada Pak Rijal, ini Pak Rijal saya bilang, saya ini terus terang mohon maaf Pak Rijal, saya paling banyak sering nanya ke Pak Rijal itu. Kenapa saya tanyakan? Saya khawatir ragu karena ada kata-kata yang di dalam Al-Quran itu spesial gitu. Katanya spesial tidak terpecahkan. Ya saya kebetulan udah intip-intip juga, atau saya pernah ngikut juga lah bahasa Arab gitu. Kaidah bahasa Arab itu tidak bisa menjawab gitu, tidak terjawab oleh bahasa Arab yang sudah saya pelajari begitu. Mungkin orang lebih tinggi yang tahu, sehingga ada ayat-ayat spesial. Nah itu kan kami sering, ya saya sering nanyakan, saya sering tanya kenapa saya bilang, dan saya ingin tahu kenapa, tidak bisa saya terima begitu aja saya bilang. Dan saya udah eksak, saya bilang saya harus tahu kenapanya. Ya alhamdulillah, ya kami sering diskusi ya, alhamdulillah Pak Rijal juga orang yang sabar sekali menerima pertanyaan saya, mungkin kadang-kadang muskil barangkali ya. Alhamdulillah begitu dengan sabar ya mendiskusikan, mencari jawaban dan sebagainya. Ya, akhirnya ya sepanjang yang saya lakukan, walaupun ini sekarang membantu Pak Rijal, yaitu membimbing teman-teman, atau bukan membimbing sebenarnya, hanya sekedar mengoreksi itu, menyimak teman yang berlatih, saya tidak membimbingnya. Jadi hanya mau nyimak teman yang berlatih, kalau ada
yang kurang jelas ya kita benarkan hanya itu, tidak memberikan membimbing secara full gitu enggak. Jadi saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang rutin mengikuti, akhirnya bisa sampai ayat sekian, dan itu juga memberi wawasan baru kepada saya. Alhamdulillah ya, mungkin sekali lagi tidak saya perpanjang. Terima kasih, dan ini saya kira katakan seperti tadi, saya udah beberapa kali ikut di tempat lain, ya tidak ada yang sampai tuntas Pak. Jadi dengan Al-Hasan ini walaupun 14 hari, ya saya hanya merasa ya bukan merasa, saya merasa agak bisa lah untuk menerjemahkan Al-Quran dengan model Hasani Pak. Jadi model materi metode Al-Hasani, tidak di luar. Kalau di luar Al-Hasani mungkin saya tidak mampu gitu. Tapi dengan metode Al-Hasani ini ya bisalah untuk menerjemahkan Al-Quran seperti yang diinginkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rijal, Buya Rijal Al-Hasani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berjihad di tempat ini. Nah, itu aja barangkali yang saya bisa sampaikan. Mudah apakah kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah lah kami kembalikan, karena kepada apa yang kita lakukan ini memang seperti kata tadi adalah hanya untuk mencari rahmat dan ridho Allah semata, tidak ada untuk apa-apa. Nah, itulah salah satu yang terakhir yang membuat saya tertarik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maaf, mohon sabar sedikit Bapak Ibu ya. Saya akan menampilkan Pak Dasril Jerami, juga tim kami yang ikut membantu Bapak-Bapak dalam latihan nanti. Saya berikan kesempatan Pak Dasril Jerami, silakan Pak Dasril. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Dasril Darami. Usia sekarang udah 68 tahun. Saya pensiunan. Alamat saya di Padang. Saya dengan Ustadz Rizal ini sudah lama juga kenal. Kami sama-sama satu institusi dulunya. Sinyal ya. Terputus ya, Ustaz ya. Masih tapi nggak bergerak. Ya. Sinyalnya sama dengan saya tadi. Putus ya, nggak sinyal ya. Ya, terputus. Halo Pak Dasril. Putus ya. Iya, terputus kayaknya. Oh, bentar. Ya. Oke, kalau gitu. Anak-anak sana. Oh, gini. Sambil nunggu Pak Dasril, saya sekali lagi minta satu orang lagi testimoni, mungkin habis karena ada pembicara kita 4 orang nggak datang, jadi saya ganti ke Mbak Pepe. Angkatan pertama yang saya ajak melalui Zoom, Mbak Pepe, saya ingat dengar saya. Iya, assalamualaikum Ustadz. Silakan Mbak Pepe sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman kapan kenal dengan Al-Sani dan apa manfaat dengan Al-Sani. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Pepe. Silakan Mbak Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung aja Ustadz ya, saya sedikit pertama kali saya mengenal Ustadz Rijal dan metode Al-Hasani itu sekitar pada bulan Februari. Waktu itu
Pesan pertama saya mengenal Ustaz Rijal itu semangat dia saat mengajar. Jujur itu saya meminta ikut terus kelas saat itu ya. Kalaupun background saya background yang tanpa basic pendidikan agama, maksudnya pendidikan formal ya. Saya dari SD biasa, SMP biasa, SMA biasa, dan juga kuliah umum. Awalnya saya terus terang aja, teman-teman, saya merasa agak gimana ya, bukan rendah diri mungkin ya, jadi gimana, agak malu gitu ya. Karena saat itu sekelas teman-teman sekelas saya adalah para ustadz, juga para gurunda saat itu. Tapi karena melihat Ustadz Rijal saat mengajar, dia benar-benar memberikan inspirasi kepada saya untuk terus belajar dan belajar bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Nah, itulah yang memacu saya untuk terus belajar, niatkan dalam hati, dan memang harus istiqomah. Itu memang tidak mudah, tapi buat saya, insya Allah, saya mendapatkan banyak manfaat sekali dengan kefakiran ilmu saya tentang agama. Sedikit-sedikit saya belajar menerjemahkan Al-Quran ya Ustadz ya. Kalaupun mungkin butuh waktu yang lama Ustadz, terus terang aja. Saya coba beberapa kali masuk kelas baru ya Ustadz ya saat itu. Tapi alhamdulillah, saya hanya titip pesan kepada teman-teman dimanapun kalian berada, kalau mau belajar silahkan, niatkan dalam hati, tetap istiqomah, ikhlas karena lillahi ta'ala. Begitu aja Ustaz. Saya boleh sapa teman-teman saya Ustaz? Boleh silakan. Silakan. Teman-teman saya yang di Zoom channel MMO, saya kepada para guru juga di sana, guru ngaji saya berharap ayo kita belajar. Insya Allah background apapun itu, kalau memang niat kita untuk belajar, insya Allah akan dipermudah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz yang selama ini selalu membimbing saya, mengajak saya. Karena tanpa itu semua mungkin saya agak-agak gimana ya Ustadz ya, Masya Allah. Benar-benar perjuangan Ustadz itu benar-benar Masya Allah. Maaf Ustadz, saya mau pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Cukup sekian mungkin Ustadz, juga kepada teman-teman, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya berharap mudah-mudahan kita semua bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga selalu belajar. Amin. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak-Bapak sekalian. Jadi dari saya mungkin dengan tim sudah cukup. Ya. Pak Dasril Darami sudah masuk nih. Oh ya. Bisa dilanjutkan sebentar. Silakan Pak Dasril, lanjut lagi. Pak Dasril silakan. Pak Dasril Darami silakan. Ya. Dan lanjut Pak. Ini Pak Dasril. Mana Pak Dasrilnya? Ada. Assalamualaikum. Pak Dasril, siapa Pak Dasril? Mana dia? Nggak nampak. Ada Pak, ini tapi nggak ada, saya ngeliat tapi beliau nggak respon ini. Pak Dasril? Ada di lembaran pertama. Di tempat saya nggak ada. Di lembaran pertama, Pak Ustadz. Halaman pertama. Yang nggak ada. Dari 3 halaman. Oh, nggak ada ya? Nggak. Nah, oh, ada. Silakan Pak Dasril. Pak Dasril tadi mental ya. Silakan lanjut Pak Dasril tadi. Keempat nih. Silakan Pak Dasril lanjut. Pak Dasril lanjut. Ya.
Mohon maaf Ibu ya, ini resiko dari Zoom-nya. Silakan Pak Dasril. Pak Dasril, silakan. Pak Dasril. Bisa Pak Dasril dengar? Gangguan nih Ustaz. Gangguan ya. Gangguan Ustaz. Oke. Kalau gitu kita serahkan mungkin ada audien yang bertanya sambil nanti nunggu Pak Dasril ya. Iya. Ya silakan kalau ada yang mau tanya ataupun yang mau berkomentar tentang paparan dari semua peserta tadi, diberikan waktu kepada para peserta bertanya Pak Herman. Iya, iya. Para please ya. Iya, para please. Oke Ustaz, makasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar tadi kesaksian, tidak hanya kesaksian, begitu juga penjelasan dari Ustadz Rizal tadi. Tidak ada yang sulit di dalam membaca Al-Quran. Semuanya mudah, dan itu Allah janjikan di dalam Al-Quran. Itu satu. Kemudian bagaimana keikhlasan Ustadz Rizal yang telah tadi disampaikan oleh beberapa orang tadi. Ada Ustadz misalnya Mulyana, ya kan? Ada lagi Ustadz Husen, ada lagi Ibu terakhir, dan juga Ibu yang ini Bapak Dasril. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada lagi halangan buat kita, karena ini semata-mata mencari ridha Allah, ya. Dan juga bagaimana keikhlasan Ustadz tadi sudah katakan, waktunya kapanpun siap. Nah, ini tentu perlu kita contoh, ya kan, walaupun tidak seperti Ustadz, tidak separuhnya lah, atau seperempatnya, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampai ke akhir acara, barangkali mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Silakan, kasih waktu kepada Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin saya Pak. Pak Firman. Ya. Silakan Pak Firman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya melihat dari uraian-uraian yang dengar paparan ini, ternyata saya masuk ke forum ini, ada yang tidak saya miliki di pilar-pilar yang telah disampaikan Bapak Ustadz tadi, sementara saya hanya punya pilar satu ikhlas gitu. Terus mungkin satu lagi yang sangat menjadi pertanyaan buat saya, posisi saya sekarang adalah diberi amanah di BMT dan di Koperasi Pensiunan Telkom. Ini saya berkaitan dengan poin 2, taubat gitu. Apa perlu saya tinggalkan atau saya teruskan gitu? Maksud saya begini, saya berusaha diambil amanah itu. Yang pertama Pensiunan Telkom ya, itu dalam kondisi merugi gitu. Kondisi merugi, dan sampai saat ini ternyata kerugiannya tidak sedikit gitu. Tapi alhamdulillah saya pernah mendapat informasi bahwa jabatan itu kalau tidak kita minta, Allah memberikan solusinya gitu. Nah di sini saya temukan gitu. Jadi pada saat saya mencoba menerima jabatan itu sudah berjalan 3 tahun, ada kesalahan saya yang saya lihat pada saat serah terima itu tidak pernah melihat barang yang diserah terimakan gitu. Jadi kalau hal itu saya proses atau secara hukum, bagaimanapun saya sudah terima gitu. Pasti saya salah gitu. Tapi setelah saya minta tolong teman saya mengaudit itu kembali, ternyata kerugiannya hampir 400 jutaan gitu. Akhirnya saya terbuka sama anggota bahwa ini adalah suatu kesalahan yang saya sangat fatal sekali gitu. Pada saat terima jabatan ini, saya tidak melihat utuh secara barang-barang yang ada, sehingga menjadi kerugian sebanyak itu. Akhirnya pada saat forum rapat luar biasa, teman-teman yang punya tabungan itu dipotong uangnya 41% dari simpanan yang ada. Tapi anehnya teman-teman semua nerima gitu. Karena saya ceritakan prolog kenapa saya mau menerima jabatan ini. Karena dia merugi, pikiran saya
dengan saya tidak mengambil honor di sini akan tertutup itu, ternyata tidak seperti itu gitu. Jadi yang bisa saya lihat hikmah dari satu kejadian yang menurut saya fatal, itu tadi janji Allah. Allah akan memudahkan. Menurut saya ini satu hal yang mudah bagi Allah untuk melunakkan hati anggota untuk menerima kejadian ini gitu Pak Ustaz. Jadi itu yang kedua Pak Ustaz. Terus yang ketiga, keempat itu ternyata nggak saya miliki, sampai 5 mungkin. Itu tidak saya miliki. Saya sudah pernah ikut mungkin Pak Dasril juga ikut dengan guru yang sama. Ya, saya juga ingin sampaikan Pak Dasril itu bukan orang lain buat saya. Dia adalah saya anggap kakak saya sendiri gitu. Karena secara kekeluargaan saya ada hubungan keluarga gitu. Kemarin juga saat saya ikut forum dia terkejut gitu. Dia padahal saya sudah sampaikan nama saya, dia tanya alamat saya di mana gitu. Menurut saya ini hal yang bukan sebuah kebetulan, tapi Allah mengaturnya gitu. Nah, terus poin 3 dan 4 ini tadi saya hubungkan dengan guru saya yang pernah saya dapatkan bersama Pak Dasril. Itu tidak saya dapatkan di guru saya itu, tapi di Bapak saya dapatkan itu gitu. Pertama kali saya ikut malah saya malu sebetulnya bicara itu sampai keluar kata-kata saya tidak keluar gitu. Artinya kalau boleh saya menangkap bahasa Bapak itu adalah bahasa hati, dan saya menangkapnya dengan hati gitu Pak. Jadi yang saya lihat poin 3 dan 3, 4, 5 itu mungkin saya sendiri belum meyakinkan diri saya bagaimana, padahal Ustadz yang sama Pak Dasril juga membuat buku ini bahasanya Pak, Al-Quran itu dimudahkan. Tapi saya nggak dimudahkan gitu, artinya saya dimunculkan sesuatu yang tidak merespon batin saya melihat dia gitu, cara dia menyampaikan gitu. Sehingga saya mundur, saya tetap bayar iurannya gitu Pak Ustadz. Nah, saya masuk ke poin 5 itu barangkali istiqomah saya kurang di situ Ustadz. Sementara Pak Ustadz tadi punya pilar yang 5 itu, mungkinnya saya menjadi meyakinkan diri ya. Mudah-mudahan saya tidak keluar dari grup ini sampai seperti Pak Husain katakan tadi. Insya Allah saya selalu dibukakan hati untuk berikhtiar. Seperti hal-hal yang sudah Bapak sampaikan selama ini, saya juga berkeinginan, sudah saya sampaikan ke Pak Herman, saya mohon doa-doa Ustadz yang ada di forum ini untuk ikut mendoakan saya supaya saya betul-betul memiliki poin 5 yang pilar yang kelima tadi Pak Ustadz. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, rasa hati saya, kepuasan saya. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan Allah kembali di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Pak Firman tetap bergabung bersama kita dan dimudahkan oleh Allah dalam memahami Al-Quran. Kalau ada terlalu dekat rasanya saya peluk Pak Firman ini, tapi karena kita jauh, mungkin saling mendoakan aja kita. Semoga Allah sekali lagi memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Assalamualaikum Pak Firman. Mungkin 1-2 lagi kalau ada yang bertanya, nggak apa-apa Pak Firman. Ya, cara jarang kejadian seperti ini, kita kumpul bersama, kumpul bareng. Ya. Ya, para please ya kita persilakan. Siapa lagi? Pak Rablis izin dari sholat. Mungkin oke. Kalau Insinyur mau tanya atau apa, silakan yang lain. Silakan mungkin yang baru-baru, terutama yang baru masuk ke sini, diizinkan untuk bertanya. Assalamualaikum, saya Bu Reni mau tanya Pak Ustadz. Silakan Bu. Apakah saya bisa mengikutinya ya untuk
kelas yang ini karena kelihatannya sudah banyak sekali, ada 55 tadi saya lihat. Tapi saya mau ikut belajar mulai tahap yang sudah berlanjut berapa bulan begitu ya. Apakah kira-kira bisa diterima atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Sangat bisa, sangat bisa sekali, tidak ada pernah kata tidak bisa di sini, Bu. Semua bisa. Baik. Nah, Jadi mulai yang jam 8 itu ya Pak Ustadz? Ya, jam 8 pagi Bu tinggal pilih. Nanti saya akan sedikit mencoba ibaratnya ke dokter itu kan dicek dulu kesehatan badannya, dicek dulu ininya. Kalau sudah tahu dasar, bisa berikan ini. Kalau misalnya belum, bisa berikan yang lain. Jadi kita insya Allah ketinggalan pun bisa kita kejarkan dengan Pak Dasril ada di sini, bapak-bapak yang lain bisa membimbing Ibu nanti untuk mengejarkan. Kita udah masuk minggu hari ke-6, yang sisa 5 hari ke belakang Ibu bisa dikejarkan oleh bapak-bapak yang lain nanti, insya Allah. Jadi bisa ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Bu Reni. Waalaikumsalam. Tinggal nomor AP-nya ditinggal Bu sini, WA-nya. Oh ya sudah, saya sudah sampaikan ke Ibu siapa Siti Nur Sudah Zainal. Ustadz, Oke, sudah udah. saya undang di Al-Hasani dan sahabat. Oke. Jadi Iya, sudah oke. masuk. Terima Itu kasih. teman di MMQ, teman di MMQ juga Ustadz. Ya silakan Ya, semuanya. Jadi kalau pertanyaan Jenor, saya berikan kepada Jenor kekuasaan, apakah bisa? Maka jawabnya Pasti bisa. Kalau Semangat, manusia ya, semangat, ya Allah mengatakan insya Allah semangat. ya. Semangat, Tidak, semangat. di Al-Sani tidak ada kata tidak bisa. Nggak ada jawaban tidak boleh, tidak bisa, nggak ada. Ya Jenor ya, Iya, mudah, murah. Terima mudah, kasih. mudah. Amin. Ya, Ustaz, karena waktu nih Pak Ustaz, Ya, mungkin gimana? sudah waktu, bila kita tutup dulu. Ya. Semoga sekali lagi closing statement saya, mari kita hebohkan belajar Quran ini. Karena Al-Quran adalah kalamullah dan kita tidak nanti Al-Quran itu pemberi sapaan bagi kita nanti. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita kecuali untuk memahami Quran. Mari bersama kita besarkan Al-Quran ini dan datanglah kepada Zoom kami. Kami sangat senang datang bapak-bapak dan ibu semuanya. Demikian dari saya closing statement Pak Iman dan saya kembali kepada Pak Iman untuk menutup. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, waktu juga yang membatasi kita karena ada kewajiban kita kepada Allah untuk melaksanakan sholat zuhur. Mari kita tutup acara sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga ini menjadi catatan amal bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.